Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa Teknik Mesin Universitas Filsafat Lamongan dalam mata kuliah Dasar Komputer dan Pemrograman. Di pertemuan kali ini kita akan membahas dasar komputer. Dasar komputer itu sangat diperlukan di semua aspek keilmuan, di semua aspek disiplin ilmu, baik di informatika, mesin, pendidikan maupun yang lainnya. Karena komputer sekarang itu sudah menjadi kebutuhan primer bagi semua kalangan, baik dari kalangan industri, pendidikan, government ataupun yang lainnya. Pertama-tama kita mengenal dulu perangkat-perangkat keras sebuah komputer itu, biar nanti teman-teman tidak bingung. Saya kira ini sangat dasar sekali dan setiap hari pasti teman-teman menjumpai peralatan hardware. Contoh peralatan yang pertama CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua mouse, keyboard, scanner, printer, monitor, dan lain sebagainya. Komputer dasar yang pertama, operasi dasar sistem operasi Windows pada peralatan komputer personal. Jadi ini saya pakai Windows. Jadi yang paling familiar sekarang itu ada 3 operating system. Yang pertama Windows itu sendiri, yang kedua Linux, dan yang ketiga itu Macintosh atau produknya Apple. Instalasi perangkat tambahan, peripheral secara fisik, dan setup software. Jadi instalasi hardware-nya, setelah itu software sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Contoh di mesin, kalau ada gambar mesin berarti membutuhkan software untuk mendesain sebuah gambar mesin. Yang selanjutnya, yang ketiga, perawatan terhadap pengoperasian komputer personal dan peripheral. Yang terakhir yaitu identifikasi masalah pada komputer dengan mengenali gejala-gejala yang muncul. Jadi setidaknya kita bisa mendiagnosa kendala atau permasalahan awal pada komputer kita, sehingga nanti kita tidak kebingungan dalam menggunakan peralatan komputer itu. Standar kompetensinya minimal teman-teman bisa mengoperasikan komputer personal, bisa juga pakai laptop dan peripheral, merakit, menginstalasi, mengsetup, memelihara, dan melacak serta memecahkan masalah atau istilahnya troubleshooting pada sebuah komputer. Indikator esensialnya menganalisa operasi dalam sistem operasi Windows. Jadi kita khususkan di Windows saja, melakukan instalasi perangkat secara fisik maupun softwarenya, melakukan perawatan dan mengidentifikasi atau troubleshooting. Pertama-tama pendahuluan, what is a computer? Apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik untuk mengelola data dan menyajikan informasi. Ada 3 bagian komputer yang sangat penting, yaitu komputer itu sendiri, CPU itu sendiri. 1. Hardware.
yang kedua software, dan yang ketiga brandware. Brandware itu berarti orangnya. Komponen-komponennya satu, input, proses, dan output. Mengapa kita belajar komputer? Yang pertama, perkembangan teknologi, apalagi sekarang itu persaingan industri 4.0 sudah menggunakan teknologi informasi semua. Jadi semua pekerjaan itu sekarang sudah memakai teknologi, dan sekarang komputer itu sudah menjadi alat primer, bukan lagi peralatan pembantu atau sekunder. Fungsi yang ketiga, dapat digunakan untuk menyelesaikan segala pekerjaan di semua bidang, baik di bidang pemerintahan, baik di industri, di pendidikan, semuanya itu sekarang sudah pakai teknologi. Terlebih komputer itu sudah menjamur dimanapun kita berada. Yang keempat, harganya agak terjangkau. 5, dapat memproses data dengan cepat dan lain sebagainya. Terus bagaimana kita mau belajar komputer? Belajar mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Kita bisa baca, kita bisa searching di Google, kita juga bisa nonton video di YouTube. Itu salah satu kalau teman-teman semuanya mau belajar terkait komputer. Sekarang teknologi sudah mutakhir, informasi sudah di mana-mana, tergantung teman-teman semua mau atau tidaknya mengikuti kebutuhan. Yang ketiga, belajar terus-menerus, jadi jangan pernah bosan-bosan untuk belajar. Yang keempat, belajar hardware dan software, cara perawatan, pengembangan, dan juga troubleshooting. Pokok materinya: analisa operasi dasar, operasi sistem dasar, instalasi perangkat fisik, perawatan terhadap pengoperasian komputer, identifikasi masalah komputer. Nah, dalam gambar PowerPoint nomor 11 itu dilihatkan hardware-nya. Jadi teman-teman, saya kira semuanya sudah tahulah terkait hardware ini. Yang pertama, CPU itu sendiri. CPU itu kepanjangan Central Processing Unit. Yang kedua, monitor, keyboard, mouse, speaker, floppy disk. Sekarang itu sudah tidak ada, biasanya itu sekarang sudah jarang dipakai karena sudah ada USB flash disk itu. CD-ROM atau CD drive, komputer dan jenis-jenisnya. Ini bukan endorse ya, ini kebetulan mereknya Acer. Komponen-komponen komputer yang pertama, input, proses, dan output. Input itu sendiri ada keyboard, mouse, scanner, kamera digital, USB, dan lain sebagainya. Pokoknya peralatan yang ditancapkan atau diinputkan ke komputer. Processing unit atau CPU, Central Processing Unit, hardware-nya prosesor dan chip yang terdapat pada motherboard, melakukan pekerjaan utama seperti menghitung, logika, kontrol, serta penyimpanan. Outputnya yaitu bisa berupa printer, bisa berupa file, bisa berupa suara, speaker untuk mengeluarkan suara audio, atau penyimpanan storage. Jadi file-file yang sudah sampean buat bisa disimpan di harddisknya, dan itu bisa dipindah kemana-mana. Penyimpanan, storage device, ada yang pertama itu mungkin teman-teman semuanya belum menjumpai atau sudah tidak
ketemu lagi yang namanya floppy disk. Jadi dulu itu difungsikan untuk memutar disket. Yang kedua CD atau DVD driver, itu tempat penyimpanan yang berbentuk cakram. Floppy disk atau yang sering biasa disebut disket, yang sekarang itu sudah berubah menjadi USB, hard disk dan flash disk. Hard disk kapasitas memori yang besar dan kecepatan tinggi, flash disk kapasitas tempat memori yang besar dan kecepatan tinggi. Ini biasanya teman-teman sudah tahu kan antara hard disk sama flash disk. Pengertian proses booting, proses mengaktifkan sebuah sistem komputer. Cool booting mengaktifkan pertama kalinya keadaan listrik mati. Warming boot mengaktifkan dalam keadaan mesin hidup atau on dengan cara menekan tombol kontrol Alt Del secara bersamaan atau dengan menekan tombol reset pada CPU-nya. Pengenalan sistem operasi Windows. Software untuk mengeksekusi komputer agar dapat menerima perintah-perintah dasar. Contoh software Windows. Ini contoh operating system ya maksudnya. Windows, Linux, Unix, OS2, Macintosh, BIOS dan lain sebagainya. Sistem operasi Windows di Indonesia pada saat ini versi 95 sampai Windows RV 7, Pack 2, Windows Vista dan Windows 7, dan sekarang Windows 10 itu yang sering digunakan lah. Ini modelnya kalau kita pakai XP itu tampilannya kayak begini. Nanti teman-teman juga bisa melihat sejarah perkembangan komputer dari pertama kali ditemukan sampai saat ini. Ini terkait operasinya, saya kira teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya perangkat lunak yang ada di software lah. Sekarang macam-macam peripheral itu ada printer juga macam-macamnya luar biasa banyak. Ada dot matrix, laser jet, inkjet, macam-macam sekali teman-teman. Saya kira sudah paham semua. Yang kedua itu scanner, yang ketiga modem eksternal ataupun modem internal. Ini cara instalasinya. Ini teman-teman saya kira di rumahnya sudah tahu semuanya, pot-potnya, konektor printer, USB dan lain sebagainya. Saya lanjut saja karena saya kira teman-teman sudah paham semua. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan dasar komputernya. Jadi kita nanti akan belajar mengidentifikasi komputer. Yang pertama ini kita kenal dulu yang namanya perangkat lunak dan juga perangkat keras. Minimal teman-teman tidak asing lagi dengan yang namanya perangkat sebagai penunjang pekerjaannya teman-teman di teknik mesin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.